Izin bertanya Pak, tadi Pak JK mengatakan bahwa kelaparan pada zaman Yusuf adalah ketetapan Allah, bukan karena hukum sebab akibat. Pertanyaannya, apakah saat ini juga ada case ketetapan Allah seperti itu? Contohnya, seperti pandemik corona. Apakah ketetapan Allah atau bukan? Silakan Pak. Ya, kalau sekarang ini semua dunia pun akan bertanya seperti itu, ya. Sekali lagi, apa yang Allah perbuat itu hanya ada di dalam ketika dia membuat gambarnya. Hmm. Ketika dia membuat gambarnya, ya dia bekerja untuk gambar itu. Hmm. Ya kan, dia bekerja, dia mendesainnya. Sama seperti orang bangun rumah lah. Ketika orang bangun rumah, dia kan akan buat blueprint-nya. Hmm. Dia akan menyatakan bagaimana dan itu akan dibuat modelnya, blueprint dan sebagainya. Lalu dia akan mengerjakan bagaimana rumahnya berdiri. Sekarang pertanyaannya, kalau rumahnya sudah selesai, masihkah dia buat blueprint-nya? Nah, ketika gambarnya sudah selesai, tentu saja Allah nggak akan buat lagi blueprint-nya karena gambarnya sudah selesai. Ya. Tentu saja Allah nggak akan buat lagi kelaparan, nggak perlu. Hmm. Nggak perlu, kenapa? Karena sudah selesai. Melalui kematian Kristus dan kebangkitannya, realita Kristus itu sudah hadir. Nah, kalau realitanya sudah ada, maka Allah nggak akan lagi beracara dengan model-model seperti itu. Seperti corona misalnya. Ini yang lucu. Virus itu sudah dari dulu tuh begitu modelnya. Bermutasi itu sudah menjadi dia punya natur. Sampai muncul corona sekarang, itu bagian dari dia punya natur, virus itu. Jadi bukan Allah tiba-tiba bikin virus corona. Iya kan, itu sudah bagian natur daripada virus. Dia akan selalu berubah begitu. Jadi ya menurut saya salah lah kalau manusia berpikir ini Allah yang buat. Natur bro, sama dengan kalau tsunami itu lalu kan dulu banyak tafsiran, oh Allah yang buat ya, karena mulai berpikir tentang peristiwa Nuh dengan bahteranya. Allah nggak perlu buat itu, tsunami akan tetap terjadi karena itu kan lempengan. Di mana bangunan itu ada di atas lempengan, ya kalau lempengan itu bergerak ya bangunannya akan bergerak. Begitu pula dalam dunia ini akan terjadi. Itu hal yang normal kalau menurut saya bagi dunia. Tapi kelaparan di masa Yusuf itu memang betul-betul rancangan Allah. Sekali lagi apa? Ya ini bukan rancangan Allah untuk mendatangkan kebaikan, tapi rancangan Allah untuk menggambarkan realita. Iya. Sebenarnya seharusnya kita berhenti dari pola pikir seperti itu. Ya. Seharusnya kalau ada masalah ya atasi masalahnya. Ya. Atasi masalahnya, jangan kambing hitamkan Tuhan lalu minta Tuhan kenapa bencana ini melanda saya. Ya. Bukan itu sebenarnya. Kalau berhubungan dengan kita yang sudah percaya, justru kita harus melihat rancangan Allah. Ya. Apakah saya berjalan sesuai dengan rancangan Allah atau tidak? Ini penting. Ini penting. Semua pendeta saya rasa sih pernah berkhotbah lah bahwa kita itu harus hidup sesuai rancangan Allah. Problemnya pendeta yang berkhotbah sesuai rancangan Allah ini nggak tahu rancangan Allahnya apa. Jadi masalah. Iya, ini masalah. Ini masalah kalau menurut saya dalam kekristenan itu masalah. Semua orang tahu konsep yang baik tapi tidak tahu yang disebut baik itu tuh apa karena belum pernah ada di situ. Jadi rancangan Allah tidak bisa didekati melalui teologi ya. Tidak bisa. Harus dari Alkitab sendiri. Karena Allah sudah menggambarkannya di dalam Alkitab. Nah, kalau kita tahu rancangan Allah di dalam Alkitab, sekarang pertanyaannya bagaimana kita berjalan dalam realitanya? Sederhana, lihat aja rancangannya. Kalau sesuai dengan rancangannya, maka pasti yang dia rancang itu pasti terjadi. Lalu bagaimana dengan yang lainnya, Pak? Misalnya ada masalah B. Seperti yang saya katakan tadi, atasi masalahnya. Masalahnya apa? Saya berhutang, Pak. Ya bayar hutangnya. Bukan berdoa pada Tuhan, Tuhan angkat utang ini. Bukan begitu. Bukan begitu. Bayar hutangnya. Masalahnya apa? Sakitnya sakit ke dokter lah. Ya kan? Atau apalah yang bisa didapat selain daripada dokter. Ya. Kalau tiba-tiba timbul virus corona kayak sekarang, apa yang harus kita perbuat? Berdoa. Percuma. Orang itu virus kok. Iya kan? Apa? Ya atasi. Sudah banyak kan caranya hidup sehat, ya kan 3M. Itu apa? Lalu kalau tiba-tiba terjadilah pada saya corona, ya atasi juga. Mau gimana lagi? Ya, artinya jangan kambing hitamkan Tuhan lagi dalam hal ini. Karena sekali lagi rancangan Tuhan kan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita.
Sorry itu saya bukannya mau kasih tahu gimana, tapi maksud saya kita salah mengatasinya. Ya. Kenapa kita salah mengatasinya? Karena kita tidak tahu rancangan Allah. Hmm. Kalau kita tahu rancangan Allah, kita akan rasakan kok, kita akan lihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Karena kita lihat ini rancangan Allah dan saya tidak hidup menurut rancangan Allah sehingga ini yang terjadi pada saya. Bisa kita lihat seperti itu. Ataupun saya sudah hidup dengan rancangan Allah, lalu ini yang terjadi pada saya, mari kita fight dengan apa yang terjadi pada saya. Kita berantem di situ, kita atasi hal itu, kita bergulat di situ. Tentu saja, kalau kita sudah sesuai dengan rancangan Allah, maka pergulatan kita ini pun akan melibatkan Allah. Kenapa? Karena kita ini tubuh Kristus. Di situ kelebihan kita sebagai tubuh Kristus. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang tahu, yang hidup sesuai rancangannya. Dia tidak akan membiarkan mereka macam-macam kelaparan, dia tidak akan macam-macam hal-hal yang dunia ini dia tidak akan biarkan. Bukan karena saya jagoan, tapi karena saya tubuh Kristus, itu kelebihannya.